Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Prof. Dr. Erna Hernawati, AK CPMA CACGOP, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis. Kami, mahasiswi S1 Akuntansi UPN Veteran Jakarta tahun 2021, kelas A dari kelompok 3, akan menyampaikan artikel hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Penerapan Good Corporate Governance di Jerman, Case Study pada Dieselgate Skandal Volkswagen Group. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next? Nama saya Erni Novitasari dengan NIM akhir 020. Boleh dilanjut teman-teman? Nama saya Asnur Heti dengan NIM akhir 017. Saya Fatia Nuradiza dengan NIM 018. Saya Zevanya Putri Shalom dengan NIM akhir 019. Saya Anggi Armayanti dengan NIM akhir 021. Saya Nadia Deninda Rahman dengan NIM akhir 023. Saya Salwa Zahrani dengan NIM akhir 024. Saya Senanda Putri dengan NIM akhir 026. Boleh di next? Nah, jadi agenda kita pada hari ini adalah pemaparan mengenai artikel yang telah kami susun, yaitu di sini ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan, serta saran yang dapat kami berikan terhadap kasus yang kami pilih. Boleh langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, yang pertama di sini ada abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan good corporate governance di Jerman dengan studi kasus Dieselgate skandal yang melibatkan Volkswagen Group. Skandal ini mempertanyakan integritas dan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance. Dalam penelitian ini, dianalisis kebijakan dan praktik tata kelola Volkswagen Group sebelum dan setelah skandal terungkap. Metode penelitian yang digunakan meliputi deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil yang diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan metode case study, yaitu melakukan eksplorasi mendalam terhadap kejadian atau pada kasus tertentu. Skandal Dieselgate mengungkapkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip good corporate governance, terutama transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kelemahan sistem pengawasan internal dan budaya korporat yang tidak mendorong kebenaran juga terungkap. Penelitian ini memberikan wawasan pentingnya good corporate governance dalam menghindari skandal, mempertahankan integritas, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Boleh next? Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang dan tujuan mengapa kami memilih Dieselgate skandal dan negara Jerman sebagai objek penelitian kami. Nah, Jerman itu sendiri sering disebut sebagai salah satu negara dengan sistem tata kelola paling solid di dunia. Nah, kenapa sih bisa disebut demikian? Karena Jerman ini memiliki mekanisme kontrol yang seimbang terhadap tata kelolanya, kemudian memiliki pelestarian modal yang baik, kebijakan transparansi pasar, dan menjunjung tinggi kesetaraan gender di antara para pekerja laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kerangka tata kelola di Jerman ini juga didasarkan pada hukum yang kuat melalui undang-undang, dan Jerman ini memiliki The German Corporate Governance Code atau GCGC, yaitu merupakan kumpulan atau praktik terbaik dari manajemen dan pengawasan tata kelola yang diakui secara internasional untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel. Nah, di Jerman itu sendiri, mereka menerapkan sistem tutir di mana negaranya ini membutuhkan dewan manajemen dan dewan pengawas. Nah, selain itu, kriteria efisiensi tata kelola Jerman ini juga berfokus pada maksimalisasi nilai pemangku kepentingan daripada nilai pemegang saham. Nah, menariknya, sistem tata kelola di Jerman ini telah mengalami banyak perubahan selama beberapa dekade terakhir. Contohnya itu ada perubahan hubungan antara ownership dan profitabilitas, total pembayaran tunai tertinggi dan juga non tunai terendah, kemudian inisiatif regulasi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, perubahan ini selaras dengan tekanan globalisasi dan meningkatnya investasi asing yang masuk ke Jerman.
Tapi perubahan-perubahan yang terjadi ini itu bisa menimbulkan keuntungan dan hambatan. Nah, keuntungannya adalah Jerman bisa meningkatkan fleksibilitas 3 bidang inti di Jerman, yaitu mekanisme pengendalian internal, self-dealing, dan pengendalian eksternal. Tapi hambatannya adalah sering terjadi penyimpangan sistem tata kelola, yaitu contohnya adalah kasus Dieselgate skandal dari Volkswagen Group ini. Nah, Dieselgate skandal ini merupakan kasus manipulasi hasil pengujian emisi kendaraan produksi Volkswagen Group yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik penerapan corporate social responsibility dan good corporate governance di dalam Volkswagen Group. Nah, perusahaan itu mungkin bisa merumuskan strategi yang efektif dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tapi kebanyakan perusahaan itu gagal dalam melakukan implementasi prinsip-prinsip tersebut di perusahaannya. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk meneliti Jerman sebagai objek penelitian kami, yaitu dengan kasus Dieselgate skandal pada Volkswagen Group. Nah, karena menurut kami dampak yang dihasilkan dari kasus Dieselgate skandal ini bukan hanya mencoreng nama baik perusahaan Volkswagen Group itu sendiri, tapi juga mencoreng seluruh nama baik perusahaan diesel di Jerman. Kemudian kasus ini juga menunjukkan bahwa Volkswagen Group ini belum menerapkan good corporate governance di perusahaannya sehingga terjadi banyak kerugian baik untuk perusahaan itu sendiri maupun pihak eksternal. Boleh. Baik, di sini selanjutnya ada penelitian terdahulu. Boleh di next. Yang pertama ada penelitian POIR tahun 2020 dengan judul Clean and Green, The Volkswagen Emission Scandal, Failure of Corporate Governance. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menjelaskan skandal emisi Volkswagen dengan latar belakang tata kelola perusahaan. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan bahwa terdapat kegagalan sistematik dari struktur Dewan Tata tingkat dan hal tersebut menjadi tugas yang mustahil untuk membentuk kontrol eksternal serta otoritas pengatur yang independen untuk mengawasi perusahaan. Selanjutnya ada penelitian kedua dari Bahman et al. Tahun 2017 dengan judul Firms and Collective Reputation, The Volkswagen Emission Scandal as a Case Study. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk meneliti kembali skandal emisi Volkswagen sebagai eksperimen alami untuk memberikan bukti kasual bahwa eksternalitas reputasi grup penting bagi perusahaan. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka didapati kesimpulan bahwa perusahaan memiliki kehilangan penjualan kendaraan, penurunan tajam dalam pengembalian saham relatif terhadap hasil pasar yang diharapkan, dan penurunan sentimental publik yang positif terhadap mereka. Selanjutnya ada penelitian ketiga dari KBI tahun 2020 dengan judul Corporate Governance in Manufacturing and Management with Analysis of Governance Failures at Enron and Volkswagen Corporation. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji hubungan antara keuangan organisasi dan indeks reputasi organisasi yang diterapkan selama skandal. Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka didapati kesimpulan bahwa skandal Enron Corporation and Volkswagen menunjukkan bahwa akibat parah dari tata kelola perusahaan yang gagal, baik moneter maupun non-moneter, mempengaruhi pelaku dan orang-orang yang tidak bersalah, terutama para pekerja. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Boleh di next. Yang pertama, di sini ada teori mengenai Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG ini adalah sistem atau proses yang dibangun untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara shareholders dan stakeholders, sehingga tercipta tata kelola yang baik dalam perusahaan dan akuntabilitas publik.
Penerapan tata kelola yang efektif dapat menjadi sarana perusahaan untuk melakukan pengelolaan manajemen dan pelaporan yang dapat meningkatkan nilai saham di masa depan, memberikan perlindungan kepada stakeholders, dan menjaga kepercayaan publik. GCG ini bertujuan untuk menjaga perusahaan agar dapat bertahan lama melalui pengelolaan yang berdasarkan pada tarif. Tujuan lainnya yaitu untuk mewujudkan praktik bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip good corporate governance secara konsisten. Yang kedua, menciptakan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan dalam melakukan peningkatan prinsip. Yang keempat, memastikan tata kelola perusahaan sudah dilakukan secara profesional. Dan tujuan terakhir adalah mengawasi setiap pegawai dalam perusahaan melakukan peran dan tanggung jawabnya. Lalu, di sini ada prinsip dari good corporate governance. Antara lain yang pertama, transparansi. Transparansi ini adalah perusahaan perlu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu serta harus dilakukan secara keterbukaan. Yang kedua, akuntabilitas, yang berarti perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar, maka pengelolaan perusahaan perlu berjalan secara efektif. Yang ketiga, ada responsibilitas, yang berarti perusahaan wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat, ada independensi. Itu berarti perusahaan mampu bertindak secara objektif serta bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lainnya. Dan yang terakhir ada kewajaran dan kesetaraan, yang berarti perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang berdasarkan pada asas kewajaran dan kesetaraan. Mulai di next. Oke, yang selanjutnya di sini ada Volkswagen Group, di mana Volkswagen Group didirikan pada tahun 1937. Volkswagen Group adalah perusahaan otomotif berbasis Jerman. Volkswagen Group sekarang menjadi merek global dengan pabrik manufaktur di Amerika, Afrika, negara-negara Asia, dan memperkerjakan lebih dari 660.000 pekerja di seluruh dunia. Volkswagen Group memiliki 12 merek terkenal, termasuk salah satunya adalah Volkswagen. Selain itu, perusahaan juga menawarkan berbagai layanan keuangan seperti pembiayaan, pelanggan, asuransi, sewa, dan manajemen armada. Volkswagen Group selalu berinovasi teknologi seperti kendaraan listrik dan berkomitmen mengurangi kerusakan lingkungan. Namun, Volkswagen Group dilanda skandal besar yang dikenal sebagai Dieselgate skandal pada tahun 2015. Ketika melakukan kecurangan emisi, kendaraan sekali itu menyebabkan kerusakan finansial dan reputasi yang sangat besar pada perusahaan. Meski begitu, Volkswagen Group tetap menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar dan ternama di dunia dengan produk inovatif dan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya itu ada whistleblowing system, di mana mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk mendorong karyawan atau individu lainnya untuk melakukan tindakan yang salah, ilegal, pelanggaran atau perilaku tidak etis di dalam organisasi. Tujuan utama dari whistleblowing system adalah mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sebuah organisasi. Sistem ini membantu mengungkapkan dan menangani masalah yang dapat merugikan organisasi, stakeholder, atau masyarakat umum. Whistleblowing system merupakan tindakan individu baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi untuk mengungkapkan tindakan yang melanggar aturan dapat merugikan organisasi atau stakeholder. Pengungkapan ini biasanya dilakukan secara rahasia dengan niat baik dan bukan sebagai keluhan pribadi tentang kebijakan perusahaan tertentu atau didorong oleh niat buruk. Whistleblowing adalah tindakan mengungkapkan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau atasan kepada pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan secara individu ataupun kolektif. Terdapat dua jenis whistleblowing yang mendasar, yaitu pelaporan pelanggar internal dan eksternal. Jika kesalahan dilaporkan kepada pihak dalam organisasi, hal ini masuk dalam kategori whistleblowing internal. Namun jika kesalahan dilaporkan kepada pihak di luar organisasi, maka disebut sebagai whistleblowing eksternal. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Boleh next.
Oke, yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, untuk jenis penelitiannya, itu penelitian ini memiliki jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini menguraikan hasil data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori yang berkaitan dengan topik permasalahan. Lalu metode penelitian yang diambil adalah case study, dengan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian maupun proses yang terjadi pada suatu kasus tertentu. Untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan studi kepustakaan, di mana pengumpulan datanya itu diperoleh melalui buku, jurnal, artikel penelitian, internet, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian berupa kasus Dieselgate yang terjadi pada salah satu perusahaan asal Jerman yaitu Volkswagen Group. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan berdasarkan satu dan berbagai pertimbangan yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Boleh di next. Kemudian kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Boleh di next. Yang pertama adalah tujuan penerapan good corporate governance khususnya pada Volkswagen Group. Perbedaan kepentingan pada suatu perusahaan dapat menyebabkan adanya perbedaan tujuan akhir yang ingin dicapai dari masing-masing pihak yang berbeda, yang mana tidak semua tujuan tersebut baik bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya konflik dari kepentingan tersebut, maka dibuatlah suatu sistem atau mekanisme yang mengatur pengelolaan suatu perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Tata kelola perusahaan merupakan hal yang penting dalam perusahaan karena mengatur bagaimana sistem manajemen perusahaan dijalankan dan diawasi oleh pihak terpisah, di mana dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi ketidakwajaran dalam pengelolaan perusahaan. Para ahli berpendapat bahwa tata kelola perusahaan yang lemah menjadi salah satu sumber utama kelemahan ekonomi. Skandal Dieselgate yang terjadi pada Volkswagen Group juga disebabkan karena tidak adanya sistem tata kelola perusahaan yang memadai, sehingga pengawasan, kebijakan, maupun pengambilan keputusan atas skandal yang terjadi tidak berjalan dengan baik, serta menimbulkan kerugian atas adanya pelanggaran dari aturan emisi yang seharusnya diterapkan setiap perusahaan. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sebelumnya, maka saat ini tata kelola perusahaan merupakan hal yang wajib diimplementasikan setiap perusahaan termasuk oleh Volkswagen Group. Penerapan good corporate governance dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada para shareholders maupun stakeholders-nya, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan berimplikasi pula pada peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure terhadap semua informasi perusahaan, baik itu informasi finansial maupun non-finansial secara tepat waktu, akurat, dan transparan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Pada intinya, tujuan dari penerapan GCG ini adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, integritas, dan kewajaran. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan implementasi good corporate governance. Yang pertama ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini adalah dalam penerapannya, Volkswagen Group mencoba untuk melindungi reputasi mereka atas kasus skandal Dieselgate karena reputasi adalah hal yang berharga dan memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan mereka. Volkswagen Group ini tentunya menyusun dan mempersiapkan rencana untuk menanggapi skandal ini secara efektif dan efisien agar mengurangi dampak bagi para stakeholders, terutama bagi para pelanggan, investor, pengecer, dan produsen. Volkswagen Group ini mulai merencanakan komunikasi pemasaran untuk mengurangi kerusakan merek dengan merencanakan dan melaksanakan pemasaran untuk mengurangi kerusakan merek dan juga untuk menanggapi skandal tersebut dan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap perusahaannya. Nah, yang kedua ini ada tahapan implementasi.
Volkswagen Group ini mulai menerapkan rencana yang telah dipersiapkan, yaitu dengan melakukan kegiatan pemasaran dan menerbitkan siaran pers terkait skandal Dieselgate yang telah dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, Volkswagen Group juga melakukan kampanye pemasaran yang berjudul "Kami telah merusak bagian terpenting dari mobil kami, kepercayaan Anda", yang menyatakan bahwa perusahaan ini mengakui telah melakukan kecurangan dan menyesali perbuatan tersebut. Tujuan utama dari kegiatan pemasaran ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dengan mengakui kesalahan perusahaan dan menawarkan solusi seperti dilampirkannya tautan web yang dapat diakses oleh pemilik mobil Volkswagen Group untuk memeriksa apakah mobilnya itu memiliki bagian yang rusak. Nah, tahapan terakhir ini adalah evaluasi, yang merupakan tahapan wajib yang dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi GCG yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan meminta pihak yang independen untuk melakukan audit atau atas penerapan dan penilaian dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini dapat membantu perusahaan untuk mengatur kembali kondisi perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan dalam penerapan GCG, berdasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan. Nah, di sini Volkswagen Group melakukan evaluasi dari penerapan kegiatan pemasaran tersebut dan tampaknya dilihat masih kurang dalam meyakinkan kembali masyarakat atau pelanggan. Nah, sehingga CEO dari Volkswagen Group melakukan tindakan korektif mereka dengan meluncurkan perubahan besar dalam strategi 10 tahun perusahaan. Strategi tersebut mencakup perubahan besar di beberapa bidang. CEO dari Volkswagen Group ini juga menekankan perlunya mengatasi peristiwa yang merugikan ini dengan tujuan untuk menyelesaikan semua penarikan kembali dan perbaikan mesin yang diperlukan di awal tahun 2017. Strategi ini disebut dengan strategi 2025, dengan tujuan agar Volkswagen Group dapat membangun lebih banyak kepercayaan bahwa pihak eksekutif bekerja sangat keras untuk mengembangkan dan meningkatkan serta mengatasi skandal tersebut. Boleh di next? Baik, selanjutnya itu ada struktur Good Corporate Governance. Dewan Manajemen Volkswagen Group berperan dalam tanggung jawab penuh dalam pengendalian perusahaan untuk kepentingan terbaik perusahaan, sesuai dengan anggaran dasar dan tata tertib Dewan Manajemen yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas. Dewan Manajemen Volkswagen Group pada tahun 2020 terdapat 6 anggota yang jumlahnya langsung ditentukan oleh Dewan Pengawas. Dalam aturan prosedur, Dewan Manajemen umumnya melakukan pertemuan rapat setiap minggu. Akan tetapi, kewajibannya untuk memenuhi setidaknya 2 kali dalam sebulan. Rapat Dewan Manajemen diselenggarakan oleh Ketua Dewan Manajemen sekaligus sebagai pemimpin dalam rapat. Dalam hal kepentingan umum dan mendasar, biasanya keputusan diambil dari kesepakatan atau suara terbanyak seluruh Dewan Manajemen. Jika terjadi keseimbangan, maka Ketua Dewan Manajemen menjadi penentu keputusan. Setiap anggota Dewan Manajemen mengelola dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan harus saling memberi informasi tentang kondisi yang terjadi dalam tugas mereka. Volkswagen Group dikelola sendiri oleh manajemen masing-masing. Manajemen masing-masing perusahaan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan perusahaan sendiri, tetapi juga kepentingan grup dan masing-masing merek sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh ketentuan umum yang berlaku. Mulai di next. Di bawah dari manajemen Volkswagen Group itu ada komite Dewan Manajemen atau Board Management Committees. Komite Dewan Manajemen berada di tingkat kelompok mengenai bidang sebagai berikut: investasi, transformasi digital, masalah manajemen, sumber daya manusia, integritas dan kepatuhan, manajemen risiko, produk, dan teknologi. Di samping anggota Dewan Manajemen yang bertanggung jawab, Departemen Pusat yang relevan, dan fungsi yang relevan dari divisi peran dari komite. Yang kedua itu ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Volkswagen Group menjalankan perannya bersama dengan anggotanya. Dewan Pengawas memberikan saran dan meninjau Departemen Manajemen sehubungan dengan manajemen perusahaan dan dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui persyaratan Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas berperan mengambil keputusan akhir dalam rapat semua anggotanya. Rapat dilaksanakan minimal 2 pertemuan di semester pertama dan kedua. Seharusnya Dewan Pengawas mengadakan 5 kali rapat dalam setahun. Hasil pembahasan dari hasil rapat tersebut dirincikan dalam laporan Dewan Pengawas. Ketua Dewan Pengawas mengkoordinasi pekerjaan di lingkungan Dewan Pengawas. Selain itu, peran Ketua Dewan Pengawas mewakili kepentingan Dewan Pengawas secara eksternal dan membahas topik khusus dengan investor dan mewakili perusahaan dalam Dewan Manajemen atas nama seluruh Dewan Pengawas dalam konsultasinya dan membahas topik di luar Dewan Pengawas. Untuk menggarisbawahi pentingnya kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Pengawas telah menunjuk pengurusnya yaitu Hans-Dieter Potts. Dewan Pengawas bersidang dan memimpin rapat Badan Pengawas. Jika tidak dapat melakukannya, Wakil Ketua melakukan tugas tersebut. Boleh di next. Untuk menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas telah membentuk 5 komite. Yang pertama itu komite eksekutif, komite nominasi, komite mediasi yang dibentuk sesuai dengan pasal 27 ayat 3 dari Mietbezgi atau Undang-Undang Koordinasi Jerman, komite audit dan komite khusus mesin diesel. Komite eksekutif saat ini terdiri dari 4 perwakilan pemegang saham dan 4 perwakilan karyawan. Tugasnya mendorong dan memberikan saran kepada Ketua Pengawas serta Ketua Dewan Manajemen untuk memastikan perencanaan jangka panjang untuk manajemen. Perwakilan pemegang saham di komite eksekutif membentuk komite nominasi. Kedua komite yang tersisa masing-masing terdiri dari 2 perwakilan pemegang saham dan 2 perwakilan karyawan. Komite nominasi tugasnya menyarankan anggota yang cocok untuk Dewan Pengawas. Tujuannya direkomendasikan pada rapat umum tahunan untuk pemilihan. Sebelum mempresentasikan proposal tersebut, memastikan bahwa para anggota dapat memberikan waktu yang diharapkan untuk peran mereka dan mengidentifikasi hubungan pribadi dan bisnis para anggota kepada Volkswagen Group, kepada korporasi Volkswagen Group, dan kepada pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung memiliki banyak dari 10% saham voting di Volkswagen Group. Dalam usulannya kepada Dewan Pengawas, Komite Nominasi juga mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Dewan Pengawas. Dalam usulannya kepada rapat umum tahunan untuk target spesifikasi yang telah diterapkan untuk komposisi Dewan Pengawas dan profil keterampilan dan keahlian yang telah diputuskan untuk Dewan secara keseluruhan. Komite nominasi juga memperhatikan konsep keragaman komposisi Dewan Pengawas. Selanjutnya itu ada komite mediasi. Bertugas mengemukakan usulan kepada Dewan Pengawas untuk mengangkat atau memberhentikan jika tidak ada suara mayoritas untuk tindakan Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam pemungutan suara pertama. Suara terbanyak tidaknya 2/3 dari semua pengawas anggota Dewan Pengawas. Yang boleh di next. Selanjutnya itu ada komite audit. Biasanya membahas audit akuntansi keuangan termasuk laporan keuangan tahunan, konsolidasi, serta peninjauan proses akuntansi, dan melakukan pemeriksaan oleh auditor, memastikan kepatuhan efektivitas sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan sistem audit internal. Selain itu, komite audit secara khusus memperhatikan laporan tribulanan dan laporan keuangan semester Volkswagen Group. Selanjutnya itu ada komite khusus mesin diesel bertanggung jawab untuk mendorong penyelidikan sehubungan dengan manipulasi angka emisi untuk mesin diesel Volkswagen Group dan merencanakan resolusi Dewan Pengawas untuk konsekuensi yang diperlukan di tingkat Dewan Pengawas. Untuk tujuan ini, komite khusus mesin diesel disediakan dengan informasi secara rutin oleh Dewan Manajemen. Ketua komite khusus mesin diesel melaporkan hasil kerja komite secara teratur kepada Dewan Pengawas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada kebijakan tata kelola dan internalisasi GCG. Kebijakan tata kelola perusahaan merujuk pada aturan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan operasionalnya secara efektif dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, serta melindungi kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan perusahaan. Di Jerman, kebijakan tata kelola perusahaan diatur oleh sejumlah hukum dan peraturan, serta oleh prinsip-prinsip yang diakui secara umum. Pada perusahaan Volkswagen, terdapat beberapa kebijakan tata kelola perusahaan, namun pada kasus skandal Dieselgate, Volkswagen melanggar beberapa kebijakan tata kelola perusahaan yang mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan reputasi, perubahan regulasi, serta menyebabkan perusahaan mendapatkan sanksi dan hukuman. Berikut beberapa kebijakan tata kelola yang dimiliki perusahaan Volkswagen, yaitu yang pertama ada transparansi dan pengungkapan informasi. Volkswagen memiliki kebijakan yang menetapkan standar transparansi tinggi dalam pengungkapkan informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pengungkapan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, informasi mengenai risiko perusahaan, kebijakan lingkungan, dan praktik bisnis yang relevan. Namun, pada kasus skandal Dieselgate, Volkswagen gagal melakukan pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pihak berwenang, regulator, dan pemegang saham mengenai masalah emisi yang terkait dengan kendaraan mereka. Kegagalan dalam pengungkapan informasi yang relevan melanggar prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan, sehingga mengaburkan pandangan publik dan pemangku kepentingan tentang kinerja lingkungan perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik transparansi yang baik dan menerapkan standar pengungkapan yang relevan. Selain itu, perusahaan juga harus mengkomunikasikan secara proaktif dengan pemangku kepentingan tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan keberlanjutan dan dampak sosial lingkungan mereka. Lalu yang kedua, ada struktur dan fungsi Dewan Manajemen. Hal ini meliputi peran dan tanggung jawab Dewan Manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan operasional, pengawasan keuangan, dan perlindungan kepentingan pemegang saham. Namun, pada kasus skandal Dieselgate, Dewan Manajemen Volkswagen gagal dalam menjalankan tanggung jawab karena pengawasannya yang kurang efektif. Dalam kasus Dieselgate, terjadi kegagalan pengawasan terhadap tindakan manipulasi emisi. Skandal Dieselgate mendorong perusahaan untuk reformasi kebijakan struktur dan fungsi Dewan Manajemen perusahaan. Volkswagen mengadopsi berbagai langkah untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi, termasuk melakukan perubahan dalam komposisi Dewan Manajemen, memperkuat sistem pengawasan internal, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada pengendalian internal. Volkswagen menetapkan sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk pengawasan terhadap proses keuangan, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta perlindungan terhadap aset perusahaan. Pengendalian internal adalah aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Selama skandal Dieselgate, pengendalian internal perusahaan Volkswagen dikritik karena tidak mampu mendeteksi dan mencegah manipulasi perangkat lunak yang dilakukan, menunjukkan kegagalan dalam mengelola risiko dan menjaga integritas operasional. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko, menjaga integritas, dan memastikan kepatuhan. Perusahaan harus terus memantau dan mengembangkan pengendalian internal mereka agar sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan mampu menghadapi tantangan yang mungkin timbul di masa depan. Lalu ada kode etik dan etika bisnis, meliputi larangan terhadap korupsi, konflik kepentingan, diskriminasi, serta mempromosikan perilaku yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, pada kasus skandal Dieselgate, di mana perusahaan Volkswagen menginstal perangkat lunak ilegal pada kendaraan diesel mereka untuk memanipulasi hasil tes emisi sehingga dapat memenuhi standar emisi yang ditetapkan. Tindakan ini melanggar kode etik bisnis yang mewajibkan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, penting untuk memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap etika bisnis dan kode etik. Selain itu, pelaporan yang transparan dan mengungkapkan yang jujur mengenai pelanggaran etika juga merupakan bagian penting dari praktik tata kelola perusahaan yang baik. Melalui pengembangan dan penerapan kode etik yang kuat serta budaya perusahaan yang berorientasi pada etika bisnis, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan mencegah terjadinya pelanggaran etika di masa depan.
Lalu ada partisipasi karyawan. Di Jerman terdapat prinsip Mitbestimmung atau partisipasi karyawan, sehingga Volkswagen memiliki kebijakan yang mengatur partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk pemilihan perwakilan karyawan dalam dewan pengawas dan pemberian suara kepada karyawan dalam keputusan penting. Selama skandal Dieselgate, hal ini tidak terwujud dengan baik. Perusahaan gagal melibatkan karyawan secara memadai dalam pengambilan keputusan terkait manipulasi perangkat lunak. Karyawan merasa kecewa dan merasa bahwa partisipasi mereka tidak diberikan perhatian yang cukup. Hal ini menunjukkan perlunya perusahaan memperkuat komitmen mereka terhadap partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Volkswagen memiliki kebijakan menekankan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, meliputi komitmen terhadap keberlanjutan, perlindungan lingkungan, kegiatan amal, serta hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Namun perusahaan melanggar kebijakan ini karena perusahaan telah memanipulasi perangkat lunak pada mesin diesel yang menghasilkan emisi yang melebihi batas yang diizinkan, menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Skandal Dieselgate di Volkswagen menunjukkan perlunya perusahaan secara serius menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Setelah skandal terungkap, Volkswagen telah melakukan perubahan dalam kebijakan tata kelola perusahaan dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki masalah yang dihadapi, termasuk memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan. Boleh next. Selanjutnya ada penilaian kinerja Dewan Manajemen dan Dewan Pengawas. Kasus manipulasi emisi mesin diesel yang dilakukan oleh Volkswagen Group menjadi sorotan dunia hingga menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan secara drastis setelah terungkap pada September 2015 oleh EPA. Di tengah skandal ini, penilaian kinerja Dewan Manajemen dan Dewan Pengawas menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan peranan krusial yang dimiliki oleh kedua jabatan tersebut dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnis secara integritas dan transparan, serta bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam kasus ini, dapat dilihat bahwa Dewan Manajemen dan Dewan Pengawas gagal dalam menjalankan peran dan tugasnya secara efektif dan efisien dalam perusahaan. Hal tersebut terlihat dari ketidakmampuan keduanya dalam menjaga kredibilitas, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dewan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dinyatakan lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan Dewan Pengawas dalam menangani strategi Dewan Manajemen yang tidak efektif. Adapun dari sisi pengendalian internal perusahaan, Dewan Manajemen gagal dalam mengelola risiko perusahaan dengan baik, serta Dewan Pengawas tidak responsif dalam mengambil tindakan yang tepat saat menangani skandal. Boleh di next. Selanjutnya adalah whistleblowing system. Whistleblowing system ini adalah salah satu komponen penting dalam tata kelola yang digunakan untuk melaporkan atau membuat pengaduan mengenai penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola suatu perusahaan ataupun negara. Nah, Jerman menerapkan sistem ini dengan eksistensi hotline yang dapat digunakan untuk melaporkan penyimpangan tanpa harus mendatangi kantor dan dilakukan secara anonim, tapi tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tapi beberapa tahun ketika kasus Dieselgate ini marak, Jerman ini memiliki whistleblowing system yang dikeluhkan masyarakat karena perlindungan pelapor yang terbatas dan tidak ada imbalan bagi para pelapor sehingga mereka tuh merasa justru dirugikan. Nah, hal ini terjadi karena pelapor justru menghadapi resiko seperti PHK, diskriminasi, pengucilan, dan ancaman atau bahkan tanggung jawab pidana. Nah, pada tahun 2022, RUU Perlindungan Pelapor di Jerman disetujui dan akan memasuki proses legislatif di parlemen yang diharapkan mulai berlaku 3 bulan setelah diundangkan. Nah, bahkan dalam RUU sudah dicantumkan mengenai lingkup dan tujuan pelaporan, kemudian pelaporan internal, pelaporan eksternal, keterbukaan publik, persyaratan saluran laporan, dan tindakan perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, akhirnya pada 2023, Undang-Undang Perlindungan Whistleblower disahkan dan diterapkan di perusahaan dengan pekerja lebih dari 249 orang wajib melaksanakan prosedur whistleblowing yang sudah disahkan dalam undang-undang.
Berdasarkan whistleblowing sistem di negara Jerman tersebut, selanjutnya adalah whistleblowing di Volkswagen Group. Nah, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sustainability Report Volkswagen Group tahun 2022, whistleblowing system di Volkswagen Group ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian seluruh stakeholder. Nah, Volkswagen Group menawarkan berbagai saluran pelaporan berbeda seperti saluran online, hotline telepon internasional 24 jam, pengacara eksternal, pemrosesan laporan, dan pertanyaan tindak lanjut apapun yang dapat bersifat rahasia dan anonim. Kemudian, kantor investigasi pusat di Wolfsburg itu mengkoordinasikan sistem pelaporan pelanggaran di seluruh perusahaan anak di dunia. Nah, sistem teknologi informasi, kontrol internal, dan verifikasi multipihak mendukung pekerja dalam memproses laporan aktivitas yang mencurigakan. Nah, kemudian angka-angka kecurigaan ini dilaporkan kepada pengurus dan dewan pengawas secara berkala untuk dilakukan monitoring. Nah, tenaga kerja juga secara teratur diinformasikan atau disosialisasikan tentang whistleblowing system yang mereka miliki. Nah, dalam format Digital Compliance Exchange, whistleblowing system team dari Volkswagen Group ini berkomunikasi dengan pakar dari perusahaan DAX tahun 2 kali untuk berbagi pengalaman dan mendiskusikan masalah terkini yang terjadi di Volkswagen Group untuk menentukan solusi yang tepat. Boleh next? Selanjutnya adalah internal control dan business ethics dalam Dieselgate skandal. Dieselgate skandal merupakan kasus manipulasi perangkat lunak atau defeat device pada mesin diesel perusahaan otomotif Jerman yaitu Volkswagen Group. Kasus tersebut dilakukan untuk memanipulasi hasil pengujian emisi pada kendaraan yang diproduksi demi memenuhi persyaratan regulasi emisi yang ketat di Amerika Serikat. Kasus ini terbongkar setelah adanya kecurigaan oleh peneliti di Universitas West Virginia hingga pengungkapan oleh EPA pada September 2015. Lalu terdapat beberapa letak permasalahan yang dilakukan oleh Volkswagen dalam Dieselgate skandal ini, yaitu keputusan yang diambil perusahaan untuk tetap memasarkan kendaraan diesel yang diproduksi sangat merugikan masyarakat dan konsumen, dikarenakan tidak terpenuhinya standar emisi Amerika Serikat dan Eropa pada kendaraan tersebut. Pemasangan perangkat lunak sebagai alat manipulasi hasil pengujian emisi kendaraan harusnya dapat dideteksi lebih awal oleh pengawas internal perusahaan. Namun dilihat dari permasalahan yang terjadi, terlihat jelas bahwa sistem pengawas internal perusahaan lemah dan tidak memadai. Selain itu, perusahaan tidak transparan dalam pemberian informasi kepada publik dan shareholders. Kasus ini dinyatakan sebagai pelanggaran tata kelola perusahaan mengenai peraturan pasar modal dan undang-undang perlindungan konsumen, di mana dalam berbagai otoritas hukum, seluruh perusahaan yang didaftarkan ke dalam bursa saham diwajibkan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku dalam pasar modal, di mana di dalamnya mengatur kewajiban mengenai pengungkapan informasi perusahaan yang akurat dan transparan kepada seluruh pemegang saham. Kasus tersebut menyebabkan kerugian reputasi yang mempengaruhi kepercayaan konsumen maupun pemegang saham terhadap perusahaan dan berakhir dengan adanya penurunan tingkat penjualan dan nilai saham, juga penurunan representasi perusahaan dalam jangka panjang. Lalu internal pada Volkswagen Group tidak berjalan baik karena lemahnya sistem pengawasan internal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemisahan tugas antara Departemen Pengembangan Produk dan dengan Departemen Pengujian, sehingga menimbulkan peluang untuk dilakukannya kecurangan yang sulit dideteksi. Selain itu, Volkswagen Group gagal melakukan proses audit internal karena tidak dapat mengidentifikasi pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan pengawasan yang kurang cermat terhadap proses pengujian emisi. Kecenderungan konflik kepentingan pada pihak yang terlibat dalam proses audit internal yang mengganggu independensi dan objektivitas audit internal, serta kultur organisasi yang buruk dalam perusahaan. Dan ternyata kecurangan pada tahun 2015 ini bukan merupakan kecurangan yang pertama kali dilakukan. Pada tahun 1973, Volkswagen Group juga pernah mematikan sistem kontrol polusi pada 25.000 unit mobil. Hal tersebut tentunya menjadi suatu kebiasaan buruk yang menyebabkan hilangnya transparansi, kepatuhan, dan etika bisnis, sehingga kasus yang sama terulang kembali. Kasus tersebut, Volkswagen Group dinyatakan melanggar standar akuntansi yang berlaku dan dikenakan denda serta sanksi perdata yang dijatuhkan oleh pihak pengawas lingkungan, pengawas pasar modal, dan pihak pelindungan konsumen.
Tidak hanya menanggung denda, Volkswagen Group juga diharuskan menanggung kerugian keuangan yang disebabkan oleh tuntutan hukum yang dilayangkan oleh konsumen, shareholder, serta pihak lain yang dirugikan dari pelanggaran internal kantor tersebut. Volkswagen telah melakukan tindak penipuan untuk meloloskan perusahaan dari tes uji emisi dengan memanipulasi perangkat lunak pada mesin diesel kendaraan sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah dalam masa pengujian resmi. Perusahaan mengesampingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan tetap memasarkan produknya. Dalam kasus ini, Volkswagen Group dianggap tidak dapat melakukan transparansi dengan baik karena gagal mengungkapkan kecurangan dan memilih menyembunyikan informasi yang menipu publik dengan klaim memberdaya. Adapun dasar hukum yang dilanggar yaitu kode etik perusahaan yang mengatur tentang perilaku bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Adanya pelanggaran kode etik tersebut menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat dan konsumen kepada perusahaan dan hutang perbaikan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas pelanggaran yang dilakukan. Boleh di next? Baik, yang selanjutnya di sini ada pencapaian penilaian corporate governance. Berdasarkan penerapan prinsip good corporate governance pada Volkswagen Group, diketahui bahwa kegagalan dan pelanggaran yang kompleks menunjukkan bahwa Volkswagen Group belum memiliki good corporate governance. Dieselgate skandal menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan tidak jujur mengungkapkan manipulasi yang dilakukan pada perangkat lunak mesin diesel. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kualitas pelaporan perusahaan. Selain itu, juga dideteksi kelemahan dalam sistem pengawasan internal di Volkswagen Group dan kegagalan monitor serta mengendalikan tindakan yang melanggar aturan dan etika perusahaan. Kepemimpinan yang kuat dan pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan skandal yang merugikan perusahaan. Skandal ini juga mencerminkan kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder, termasuk konsumen, regulator, dan masyarakat umum. Manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan telah mengecewakan dan merugikan banyak pihak yang bergantung pada kejujuran dan kualitas produk Volkswagen Group. Boleh next. Setelah terungkapnya Dieselgate skandal, Volkswagen Group melakukan langkah-langkah perbaikan untuk memperbaiki praktik corporate governance di perusahaan. Beberapa tindakan yang diambil oleh perusahaan adalah pergantian kepemimpinan di perusahaan, termasuk pengunduran diri CEO saat itu dan pengangkatan CEO baru. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan memperkuat mekanisme kontrol dan menegakkan aturan di seluruh organisasi, meningkatkan transparansi, integritas, dan pengungkapan emisi karbon dari proses bisnisnya. Boleh next. Boleh next. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berdampak pada perusahaan yang fokus untuk memaksimalkan nilai tambah bagi seluruh pihak berkepentingan, tapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi suatu negara. Volkswagen Group merupakan pemegang produksi otomotif merek global di Jerman yang pernah melakukan pelanggaran dalam penerapan good governance. Kasus tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan dan pihak berkepentingan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Volkswagen Group yaitu melakukan manipulasi atas hasil pengujian emisi kendaraan. Berbagai tahapan pengujian lolos uji dikarenakan terdapat pemasangan perangkat lunak pada mesin diesel kendaraannya. Hal tersebut jelas bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan internal perusahaan, dimulai dari lemahnya pengendalian internal, di mana perusahaan tidak mampu mendeteksi dan mencegah penggunaan perangkat lunak ilegal pada kendaraannya, menunjukkan perusahaan gagal dalam mengelola risiko dan menjaga integritas operasional. Terdapat kelemahan pada struktur kepemimpinan perusahaan yang mana dalam proses pengambilan keputusan tidak memperhatikan kepentingan umum, menunjukkan kepemimpinan yang tidak taat pada standar dan peraturan yang berlaku. Pelanggaran dalam memberikan informasi yang akurat dan transparansi bagi pihak yang berkepentingan. Padahal informasi sangat penting dalam menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan pihak luar. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Volkswagen Group belum memiliki praktik good governance corporate yang baik. Boleh di next.
saran dan rekomendasi yang dapat kami berikan kepada internal perusahaan atau Volkswagen Group diantaranya adalah meningkatkan sistem pengawasan internal, terutama bagi pengujian emisi kendaraan, melakukan perubahan dan memperketat peraturan yang berlaku sebelumnya, adanya pemisahan tugas yang jelas dan diawasi secara langsung, terutama dalam Departemen Pengembangan Produk dan Departemen Pengujian, memilih dan menyeleksi sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam perusahaan dan memaksimalkan fungsi dari whistleblowing system. Selain itu, rekomendasi bagi pihak eksternal perusahaan untuk investor, konsumen, dan pemerintah adalah berhati-hati dan selalu menerapkan sikap skeptisme agar dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan mengerucut penelitian dengan satu variabel atau dengan objek penelitian lain. Sekian pemaparan mengenai hasil analisis kami mengenai kasus Dieselgate di Volkswagen Group tersebut. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan para pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.